Bapak Ibu jemaat kelompok 15 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja berada. Selamat sore, Salam. Pada hari ini Kamis 2 April 2020 patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh diberi waktu untuk beribadah, walaupun hanya kita boleh melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, sambil kita saling mendukung di dalam doa akan saudara-saudara kita yang sakit maupun yang sakit di rumah sakit, dan yang dalam pergumulan maupun dalam pemulihan anggota jemaat kelompok 15. Oleh karena itu kita tetap mendoakan. Juga jangan kita lupa mendoakan pengurusan IMB kelompok pelayanan 15. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama pada saat ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elizabeth Pusuloka Sarjana Teologia. Untuk menyambut pemberitaan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Apapun keadaan apapun, tiada kekuatan kita selain kekuatan di dalam Yesus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Naikkan syukur hanya kepada Dia yang mempunyai kehidupan. Kita menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara sekalian pada kaki salib. Pada kaki salib
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita minta kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan kekudusan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kami alami, pribadi, keluarga, bahkan untuk ibadah saat ini di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Saat ini kembali kami mau merenung sejenak bersama Tuhan. Kami mau mencari kekuatan penghiburan. Karena kami tahu hanya daripada-Mu Tuhan kami memperoleh semuanya itu. Kami mau membaca firman. Oleh karena itu Tuhan berkati kami sekalian. Berkatilah hamba-Mu. Dan biarlah apa yang menjadi perenungan kami saat ini benar-benar menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita dipersilakan duduk dan marilah kita persiapkan hati kita akan membaca firman-Nya yang terdapat dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayat ke-11. Kitab 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayat ke-11. Dalam judul bacaan kita Alkitab saat ini, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah, dan terlebih kita mampu memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat sore, shalom. Ada sukacita hari ini. Kita percaya dengan kekuatan dan anugerah kasih Tuhan kita masih boleh ada sekalipun dalam kondisi yang sulit untuk kita terima. Tapi kita percaya janji dan anugerah Tuhan senantiasa baru setiap saat. Oleh karena itu jemaat Tuhan, sekalipun dari masing-masing rumah tangga, kehidupan di mana 1-2 orang ada, di situ Tuhan ada. Oleh karena itu terus kita mencari anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, karena dari dalamnya kita memperoleh kekuatannya. Lewat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayat ke-11. Sampai mengatakan zaman sekarang berjagalah. Keluargaku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jikalau beberapa hari kemarin terjadi peristiwa, istilah mengatakan sebelum satu selesai maka bencana baru muncul. Virus corona belum terselesaikan maka gempa bumi goncangan terjadi. Lalu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, seperti lagu diungkapkan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora,
Kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah kepada Allah. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mengenai sesuatu yang buruk akan terjadi tidaklah cukup bagi kita manusia. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana persiapan manusia itu sendiri, bagaimana ia menyiapkan dirinya menghadapi kenyataan yang ada. Yang pertama, saudara-saudara, itulah kita membangun relasi yang baik dengan Allah. Seperti yang kita lakukan saat ini, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan sebuah semangat baru, ada kekuatan baru yang Allah mau nyatakan bagi kita manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, katakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Situasi yang kita alami saat ini, Allah menyediakan segala yang kita perlukan dalam doa, dalam hikmat kita, dalam kekuatan, dalam hikmat Allah. Maka semuanya kita boleh jalani hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena kehidupan kita hanyalah anugerah oleh Tuhan. Ada 3 hal yang dikemukakan dalam kitab Petrus saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah doa. Yang kedua adalah kasih. Dan yang ketiga, saling melayani. Bahagian dari sebuah hidup. Untuk dapat berdoa, saudara-saudara, kita harus menguasai diri kita supaya kita menjadi tenang. Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa memberi semangat, menyatakan mujizat. Bagaimana kita mampu untuk menjalani hidup, mengasihi sesama, menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudara, semua tentu kita paham bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya merupakan realitas. Pengharapan akan kedatangan Tuhan terpancar dalam kasih yang mendasari kesetiaan kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jalanilah hidup, kita berdoa, beribadah, bekerja, semua dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, setelah kita merenungkan firman-Nya, dalam situasi apapun yang kita alami, kita tetap percaya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita. Mintalah kepada Tuhan maka akan diberikan. Kita mengangkat syafaat kita, kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan kekudusan-Mu dalam kerapuhan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami butuh Tuhan turun tangan. Situasi yang kami alami di negeri tercinta kami ini, sehingga membuat kami masing-masing pribadi keluarga, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Terus kami berjaga-jaga dalam menjalani hidup. Kami berdoa berpengharapan di dalam Yesus. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus. Tuhan tolong kami.
Beri roh kekuatan, roh pengharapan, bukan roh ketakutan bagi kami. Sehingga menjadikan kami tetap semangat dalam menjalani hidup kami selanjutnya. Terima kasih. Jikalau masing-masing di rumah-rumah kami beribadah Tuhan, kami saling mendukung dalam doa, kami saling menguatkan. Keluarga-keluarga kami, kelompok pelayanan 15 yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit, baik dari Bapak Sam Bernard Ponema, Tuhan tahu pergumulan keluarga ini, Tuhan jawab, Tuhan pulihkan. Maupun ada yang tidak tersembuhkan nama mereka di rumah sakit, ataupun yang ada di rumah-rumah yang sakit, Tuhan bergumul. Kami tahu mujizat Tuhan itu ada dan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk tim medis yang menangani COVID-19. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan beri roh hikmat, beri roh kekuatan bagi mereka. Perlindungan daripada Tuhan terus akan menaungi para tim medis, sehingga mereka boleh menangani semuanya ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, situasi negeri tercinta kami, bangsa kami percaya Tuhan beri roh hikmat, kekuatan bagi mereka, kesehatan tubuh. Para korban yang kena virus corona, Tuhan berkati, hiburkan mereka. Karena kami tahu hidup dan mati kami hanya ada di tangan Tuhan. Diberkati kami semua anggota kelompok pelayanan 15, hamba pelayan Tuhan, keluarga-keluarga. Baik kami yang masih ada di kota Palu ini, walaupun kami yang telah ada di kampung halaman masing-masing. Tuhan berkati, lindungi kami. Biarlah kami menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, selalu memberi penguatan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kami yang kami peroleh di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau kesempatan yang indah dengan situasi yang kami alami, tapi tetap kami menggumuli dalam doa untuk penyelesaian IMD gereja kelompok pelayanan 15. Para panitia yang ada diberkati, diberi semangat, sukacita, dan bahkan pemerintah kami di wilayah tempat kami untuk mendirikan rumah ibadah Tuhan, urapi mikiran hati mereka, roh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua keberadaan kami, baik yang berhari-hari ulang tahun yang telah lewat maupun sedang berjalan dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka. Yang menyatakan syukur mereka, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami boleh memberi persembahan kami, berkenan Tuhan berkati. Telah menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Firman telah kami dengar, kami telah memberi persembahan. Kami percaya Tuhan terus ada dan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Persembahan ini biar menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Banyak hal yang kami minta, tapi begitu banyak pelanggaran dosa kami. Tuhan Yesus ampuni kami, biar kami layak menerima anugerah baru, bahkan pemulihan atas kondisi yang kami alami di kota Palu saat ini. Ini doa kami sempurnakan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus sumber hidup ini. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Saudara-saudara keluargaku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia akan menguatkan dan melindungi saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada warta kelompok. Atas nama seluruh jemaat kelompok pelayanan 15 kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Elizabeth Pusuloka yang telah menyampaikan kebenaran firman pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut Bapak Ibu kami sampaikan bahwa hari Minggu kita juga tetap akan melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, sebagaimana yang kita lakukan pada hari Minggu yang lalu. Mengenai perjamuan kudus, kita menunggu petunjuk teknis dari PHMJ dan akan kami susul infonya melalui WA Group Kelompok 15. Demikian warta kelompok saat ini. Kiranya kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mengingat pesan dan himbauan-himbauan dari pemerintah. Jaga jarak, tetap semangat. Rajin cuci tangan, atur pola makan. Ora et labora. Salam sehat dari kelompok 15. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom.